Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di dalam acara tausiah bulan Ramadan 1440 Hijriah di SMK Negeri 2 Kota Probolinggo. Setelah kita membahas tentang rukun-rukun wudhu dan syarat-syarat sah wudhu, maka tibalah waktu kita untuk menjelaskan atau menerangkan apa saja yang membatalkan wudhu, karena kita harus mengetahui wudhu kita batal atau tidak. Nah, ada 4 hal di dalam kitab Safinatun Najah, itu dijelaskan ada 4 hal yang bisa membatalkan wudhu. Yang pertama adalah khariju min ahadis sabilaini min kubulin aw duburin rihun aw ghairuhu illal mani. Jadi keluarnya sesuatu dari 2 jalan depan ataupun jalan belakang, angin ataupun selain angin, kecuali mani. Jadi satu yang membatalkan wudhu adalah keluarnya sesuatu dari 2 jalan depan dan jalan belakang. Seperti contoh, buang air kecil, buang air besar, kentut, dan sebagainya macamnya. Kecuali mani. Jadi ketika sudah salah satu jalan ini mengeluarkan sesuatu, meskipun tidak lumrah, jadi umpama ketika mau kencing, ternyata yang keluar bukan kencing, tapi darah umpama. Lah, meskipun itu keluarnya itu tidak normal, yang keluar itu bukan kencing, meskipun itu yang keluarnya darah, maka tetap dianggap batal wudhu, karena sudah keluarnya sesuatu dari dua jalan. Jadi ketika sudah keluar sesuatu dari 2 jalan, apapun bendanya, seperti kentut itu batal, seperti buang air besar itu batal, karena keluarnya sesuatu dari dua jalan. Contoh seperti umpama ulat kecil yang biasanya ada di dubur, itu kan kadang ada ulatnya. Lah, ketika ulat tersebut keluar, meskipun itu bukan kentut ataupun berak, tetap batal karena keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Seperti itu. Jadi hal yang membatalkan wudhu yang pertama adalah ketika keluarnya sesuatu dari 2 jalan, antara jalan belakang dan jalan depan. Kalau muntah, Pak, muntah itu tidak membatalkan wudhu karena tidak keluarnya sesuatu bukan pada 2 jalan, yaitu dubur dan kubur. Meskipun ada beberapa pendapat yang mengatakan muntah itu membatalkan wudhu, tapi ada juga yang mengatakan, kebanyakan ulama itu mengatakan bahwasanya muntah tidak membatalkan wudhu. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma qaidin mutamumakkinin maq'adahu minal ardi, yaitu hilangnya akal disebabkan tidur ataupun yang lainnya, kecuali tidurnya orang yang duduk, yang mana pantat atau bokongnya itu tidak meninggalkan pijakan ketika tidur. Jadi pembatalan wudhu yang kedua adalah hilangnya akal disebabkan tidur. Umpama tidur, tapi bukan tidur dalam keadaan duduk, tapi tidur telentang. Itu ketika sudah hilang akal, sudah tidak sadar, itu maka batal wudhu. Kecuali orang yang tidur dalam keadaan duduk. Jadi seperti umpama duduk seperti ini, kemudian kita tidur tanpa pantat itu terangkat, maka wudhu kita tetap tidak batal. Seperti itu. Jadi selama pantat itu tidak terangkat dari tempat duduk, itu wudhu kita masih ada, masih sah, masih belum batal. Seperti itu. Jadi tapi ketika umpama pantat kita sudah terangkat, jadi seperti contoh orang yang tidur duduk sila, tapi ternyata tidak lama berselang kemudian kepala dari orang yang tidur ini sudah sampai ke lantai, maka otomatis ketika kepala sudah sampai ke lantai, maka otomatis pantat itu sudah mulai agak terangkat, maka sejak itu pula wudhunya sudah batal karena pantat sudah mulai terangkat dalam keadaan tidur. Apalagi tidur telentang, tidur napang dan sebagainya macamnya, itu sudah otomatis batal. Jadi hilangnya akal disebabkan tidur ataupun yang lainnya. Pak, yang selain tidur apa?
Yang selain tidur itu contoh seperti gila. Meskipun gilanya sesaat itu sudah batal wudhu. Gila sesaat itu batal wudhu. Seperti yang lain, minum minuman khamr, minum minuman keras atau haram, minum minuman yang bisa memabukkan. Ketika akalnya sudah hilang karena mabuk, maka sejak itu pula wudhunya batal. Seperti itu. Itu yang kedua, hilangnya akal karena disebabkan tidur ataupun yang lainnya, kecuali orang yang tidur dalam keadaan duduk yang mana pantat masih belum terangkat dari bumi, dari tempat dia duduk, seperti itu. Yang ketiga adalah iltiqa basyaratai rajulin wa mar'atin kabiraini ajnibaini min ghairi ha'il. Jadi yang ketiga adalah bersentuhannya kulit antara kulit bersentuhan antara lawan jenis laki-laki dan perempuan yang sudah mengalami masa baligh, sudah kabiro ini, sudah besar, sudah dianggap mukallaf, dan asing, jadi bukan mahram. Masih asing, perempuan asing yang bukan mahram, sudah baligh dan bersentuhannya tanpa penghalang, itu batal wudhu menurut mazhab Imam Syafi'i. Nah, ini agak panjang pembahasan. Jadi bersentuhannya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram perlu diketahui, mahram adalah seseorang yang haram untuk dinikahi, itu mahram namanya. Seperti contoh, mahram itu dibagi menjadi 3. Ada mahram disebabkan nasab, ada yang disebabkan pernikahan, ada yang disebabkan rodho'ah atau susuan, itu mahram. Yang mahram nasab itu contoh seperti ibu kandung, ayah kandung bagi perempuan, kakak kandung, adik kandung, tante kandung, tante kandung dari ayah ataupun ibu, bukan istri atau suami, saudara atau saudari ibu. Jadi contoh, dari Indonesia kan tante itu kan banyak. Istrinya paman itu termasuk tante kan. Istrinya paman itu termasuk tante. Tapi dengan saya yang notabene sebagai laki-laki, istri paman itu bukan mahram. Jadi ketika saya saleh atau salaman dengan istri paman saya, itu otomatis batal wudhu. Seperti itu. Paman atau tante kan mahram. Sedangkan anak paman ataupun sepupu itu bukan mahram. Jadi sepupu bersentuhan dengan sepupu, lawan jenis sudah baligh, maka hukumnya batal wudhu. Karena sepupu bukan mahram, jadi sepupu boleh dinikahi, seperti itu. Kemudian yang selain itu adalah contoh istri. Nah, istri perlu digarisbawahi. Istri itu adalah bukan mahram, makanya bisa dinikahi. Maka ketika seorang suami menyentuh istrinya, itu batal wudhu. Seperti itu. Makanya istri itu kan boleh dinikahi, karena memang bukan mahram. Kalau mahram orang yang tidak boleh dinikahi, seperti itu. Jadi ketika seseorang laki-laki dan perempuan yang sudah sama-sama baligh dan tidak ada hubungan mahramnya, bersentuhan sengaja ataupun tidak sengaja, itu batal wudhu dalam madhab Imam Syafi'i. Tentu berbeda dalam madhab Imam Maliki, yang mana Imam Maliki berpendapat bahwasanya bersentuhan antara laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudhu. Tapi perlu digarisbawahi, syarat atau rukun dari madhab Imam Syafi'i juga ikut berbeda. Bedanya apa? Ketika Imam Syafi'i mengusap sebagian kepala, Imam Malik berpendapat wajib mengusap seluruh bagian kepala. Jadi wajib harus harus satu madhab. Ketika syarat atau rukunnya ini madhab Syafi'i, maka pembatalannya juga Imam Syafi'i. Wudhunya Imam Malik, pembatalan juga ikut Imam Malik. Maka tidak boleh wudhunya Imam Syafi'i, rukun wudhunya Imam Syafi'i, tapi pembatalannya ikut Imam Malik. Lah ini salah. Mencampur antara dua madhab dalam satu ibadah itu salah, tidak bisa.
Kalau sudah rukunnya Imam Syafi'i, maka pembatalannya juga harus Imam Syafi'i. Makanya ketika kita sudah pergi ke Masjidil Haram, ke Masjidil Haram, ketika tawaf itu kan mustahil ketika kita tidak bersentuhan dengan orang perempuan. Maka harus digarisbawahi juga, wudhu kita pun juga harus ikut mazhab Imam Malik. Kalau mau menggunakan pembatalan wudhunya menggunakan Imam Malik, seperti itu. Jadi bersentuhan perempuan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, yang sudah balik tanpa adanya penghalang antara baju dan kulit, ini kan ada hail, ada penghalangnya. Maka ketika seseorang itu bersentuhan dengan bajunya, ini tidak batal wudhu. Tapi ketika bersentuhan antara kulit dengan kulit, ini batal wudhu, sengaja ataupun tidak sengaja, seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah memasuku bulil adami au khalqati duburihi bi batni rahati au butuni asabi. Menyentuh alat kemaluan laki-laki dan lubang dubur dengan telapak tangan bagian dalam. Jadi bagaimana telapak tangan bagian dalam? Telapak tangan bagian dalam adalah batasnya ketika suatu kulit di tangan kita itu sudah berubah warna. Jadi ini kan putih. Jadi ketika kulit itu berubah warna menjadi seperti ini bukan bagian dalam ya, ini bagian luar. Jadi yang dimaksud telapak tangan bagian dalam itu ini. Selama belum berganti kulit, kulitnya masih belum berganti, tidak ada pergantian kulit, kulitnya masih sama, ini masih dianggap batni asobih. Batni butuni asobi, termasuk telapak tangan bagian dalam. Kalau sudah ini bagian luar. Jadi yang keempat adalah menyentuh alat kelamin laki-laki atau lubang dubur dengan telapak tangan bagian dalam. Seperti itu. Jadi orang yang menyentuh itu batal, meskipun sengaja ataupun tidak sengaja. Tetap hukumnya batal ketika menyentuh alat kelamin atau lubang dubur dengan telapak tangan bagian dalam. Seperti itu. Jadi empat ini adalah yang membatalkan wudhu menurut madhab Imam Syafi'i. Jadi ketika seseorang itu tidak menemui empat ini, wudhunya tetap sah, tidak batal. Meskipun sudah berhari-hari dia tidak tidur, tidak buang air besar, tidak membatalkan wudhunya. Meskipun berhari-hari digunakan untuk sholat berapa ribu pun, selama wudhunya tidak batal, tetap sah, tetap tidak batal selama tidak menemui empat hal ini. Jadi ketika kita tidak batal wudhu, ya tidak usah wudhu lagi. Tapi memang disunahkan untuk memperbarui wudhu, seperti itu. Jadi karena memang wudhu itu hukumnya sunnah, hukum asli wudhu itu memang sunnah. Tapi tanpa adanya wudhu, sholat pun tidak sah. Makanya la yatimmu wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Dalam kaidah fikih diterangkan ada sesuatu hal yang hukumnya tidak wajib, tapi ketika ada ibadah wajib yang tanpa ibadah yang tidak wajib ini tidak sah, maka ibadah yang tidak wajib ini menjadi sah. Makanya dalam niat wudhu, nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardho. Padahal hukum asli wudhu itu sunnah, tapi menjadi fardho karena tanpa wudhu sholat yang hukumnya wajib tidak sah. Mengikuti kaidah la yatimmu wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Jadi seperti itu. Jadi hal-hal tersebut adalah hal-hal yang membatalkan wudhu kita. Jadi selama tidak menemui empat hal ini, wudhu kita tetap tidak batal. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja dari kami. Jadi apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.